Ojol demo, ojol kecewa, lalu ojol membakar jaket ojol. Tapi bukan di Jakarta, karena Jakarta demonya gagal. Ini terjadi di Surabaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini dengan gue lagi, Bang Begeng, dengan problematika yang tiada habisnya. Permasalahan ojol, dan ojol yang selalu bermasalah, ya, yang selalu ada problema setiap harinya. Tentang orderan, tentang anyep, tentang member, tentang kecurangan, tentang suspend, tentang PM, tentang apa lagi nih ya, bergesekan dan berhubungan bermasalah dengan pelayanan dan lainnya. Pokoknya semuanya tentang jalanan, semuanya tentang para ojol. Ya, kali ini gue akan coba lagi membahas, mereaction sebuah video ojol yang merasa tidak nyaman, ojol merasa tidak puas dengan aplikator sendiri, yang mengakibatkan si ojol ini lalu berbuat apakah? Ya, ojol itu membakar jaketnya sendiri. Nah, kalau nggak pakai jaket, terus pakai apa lu? Ya, pakai jaket lain atau beli lagi di aplikasi all shop ya, bukan aplikasi hijau, jangan all shop. Nah, tapi ini kenapa gitu? Ya, kita mau lihat yuk, kita lihat. Ojol bakar ojol. Jangan ada tambahan. Ada tambahan. Yang di video. Ya, yang masih ingat beruntung sebelum akhir. Mereka tidak datang, nanti kita tanda tangan. Driver minggir 2 kali. Driver. Gula jaket ini driver. Bisa masuk ke bangunan setelah Ya, bisa jadi peringatan untuk aplikasi yang lain. Jangan main-main dengan kita. Ya, karena kita nggak mau sebenarnya kejadian seperti ini. Parah bos, jaket Shopee dibakar. Terus akhirnya jangan main-main dengan kami. Nah gini bos, ya mungkin sekarang banyak merasa tidak puas, tidak nyaman, dan juga merasa tidak seperti dulu lagi. Ya, kita berbicara dengan ekosistem aja. Ya, yang jadi ojol, jadi paket kurir semakin banyak. Sedangkan permintaan itu aja. Kecuali permintaan bertambah dan penduduk makin lama makin banyak juga nggak apa-apa. Perbandingan dengan kota besar dan kota kecil juga mengalami yang perbedaan yang signifikan. Oke? Untuk kota besar seperti Jakarta ataupun Jabotabek ataupun kota-kota besar lainnya di Indonesia, mungkin yang jadi ojol mungkin masih bisa bernafas. Ya, masih bisa bernafas, setidaknya masih bisa, dengan memanfaatkan situasi-situasi yang titik-titik ramai yang masih menjadi primadona seperti halte busway, stasiun, dan juga terminal. Nah, oke, itu. Dan juga penghasilan mereka yang seperti ini, yang 3 juta seminggu ini, yang 12 juta sebulan ini, mereka masih bisa menikmatin. Karena ini memakai titik yang namanya fake GPS, main member, atau yang dikendalikan oleh root, ya kan? Ada monitornya tuh. Kalau apabila ini praktek-praktek ini terdeteksi, mereka udah mulai ada proteknya, ada perlindungannya. Sedangkan untuk kota-kota kecil yang mana penduduknya kurang dari 1 juta jiwa, nah itu dengan sebanyaknya aplikator, bukan 2 hijau aja ya, 2 hijau ya, maksudnya ojol hijau ya, bukan hijau yang lain ya. Nah, tambah lagi si kuning
Ya, lagi si hijau lumut, si biru, lagi yang merah, dan yang ungu. Seperti topi ini nih, yang gue pakai nih, topi ungu nih. Jadi dengan banyaknya aplikasi, ongkos semakin murah. Perang tarif di mana-mana. Ya, mengakibatkan ya jatuhnya ke kita. Ya, ke kita. Dan di tahun 2024 ini, mungkin orang udah mulai berpikir. Ya, berpikirnya mungkin banting setir, atau yang kena PHK, yang gulung tikar, yang baru berhenti kerja, mungkin melihat situasi seperti ini akan berpikir ulang menjadi ojol. Ditambah lagi sekarang, ojol bukan hanya untuk jadi sampingan, tapi sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai pekerja harian yang mana mungkin wajib seperti karyawan. Kalau tidak, akunmu kosong, akun kalian kosong, kalian kena peringatan. Lama narik, akun dibekukan. Nggak seperti dulu, mau narik kapan aja bisa. Sekarang tidak lagi. Tarif makin lama makin turun. Bonus harian sudah tidak ada. Ada lagi perang tarif, harga 5.000, harga 2.000 pun juga ada. Ada ojol baru, ya tarifnya 2.000. Lihat channelnya Oki Rahman yang kemarin wawancara sama gua. Ada seperti itu. Apakah ini promosi atau gimana nggak tahu. Ya. Dan kejadian di Surabaya membakar jaket Shopee Food si Oren. Ya, Shopee Food yang dibakar. Contoh, nih gue bukan ini ya, ini kita lihat video tadi ya. Jadi kita lihat jaket Oren itu tulisan Shopee Food ya, atau Shopee SPX lah, Express. Itu yang dibakar sama pendemo. Dan berani lagi di kota-kota lain bos, seperti di Ambon. Ya, Maxim sama sopir angkot lagi ribut hingga detik ini. Apa masih berselisih apa udah damai nggak tahu. Tapi gua akan cari beritanya, kan gua share lagi buat kalian. Itu Maxim di Ambon. Ya. Apalagi ya, Maxim diserang sama ojol-ojolnya. Ya, seperti di Palembang, di Kepri dan lainnya. Karena ongkos itu perang tarif, siapa yang paling murah, siapa yang paling murah. Masyarakat kita maunya yang paling murah. Nggak peduli lu mau hijau, mau kuning, tapi ongkos lu murah, lu yang diambil. Yang lama masih bertahan dengan ongkos yang mahal. Ya, penumpang orderan yang order atau customer lah istilahnya itu bilang ongkos kita mahal, tapi jatuh ke kita tuh berapa? Potongan yang lebih gede. Ya, jaraknya jauh nih, ya kan? Makanya ojek pangkalan sekarang itu udah pada ketawa melihat kita. Dulu kita ini musuh mereka. Ingat, awal-awal bermunculan ojek pangkalan sama angkot itu musuh kita. Bahkan kita pernah dilarang ambil orderan yang berbentuk manusia. Ya, lu kalau ke dalam bawa ambil orang tuh nggak boleh. Ngantar boleh, habis itu lu keluar. Tapi ngambil paket, ngambil makanan, ngambil makanan ya atau paket, pokoknya yang bukan goret lah, silakan. Tapi kalau enggak, lu dibututin sama pangkalan. Ada seperti itu. Seperti kawasan industri, lu nggak boleh masuk ke dalam kawasan pabrik. Penumpang lu turun di sini, terus naik ojek mereka. Itu dulu sering bergesekan, berselisih paham seperti itu. Tapi sekarang, ya ojek pangkalan sekarang, gue udah punya langganan. Ya, karena di pangkalan mereka mengutamakan langganan. Ya, dia tidak main aplikasi, tapi dengan langganan. Dia punya langganan yang setiap pagi diantar seperti mahasiswa, karyawan kantor, anak sekolah. Mereka sudah dapat tiap bulan gaji dari orang yang diantar. Tapi rutin dan konsisten. Beda dengan kita ojol tidak ada langganan. Ya, kita ada aplikasi, men. Nah, jadi sekarang untuk kalian ya, my bro, my sis ya, mungkin ada bilang, bang, lu bikin konten ojol ini mematahkan semangat teman-teman, bang. Gue bukan mematahkan semangat. Gue bikin di sini hanya untuk cambuk dan fakta-fakta di lapangan. Gue bikin konten ojol, kreator ojol, bukan untuk membuat yang baik-baik, tapi bikin fakta apa yang terjadi di lapangan. Ya, kalau kelihatan lapangan itu baik, gue akan bikin baik. Kelihatan lapangan itu jelek, gue akan bikin lapangan itu jelek. Ya, gue bukan mengkritik untuk satu aplikatornya, tapi untuk semua aplikator atas nama ojol. Ya, yang mana dulu dengan nikmatnya surga dunia, ya sehari dapat 500, 700 ribu,
sampai rela keluar dari kerjaan demi ojol dengan pongahnya. Gua di kantor cuma dapat 5 juta kala itu. Gua ojol sebulan 8 juta, 10 juta. Sekarang gimana? Bisakah seperti itu? Kecuali ojol member. Ya, yang mana pagi-pagi jam 8 udah dapat 17 tarikan, siang azan dulu udah dapat 32 tarikan, azan asar belum berkumandang udah dapat 50 tarikan, 1 jam dapat 5 tarikan, 6 tarikan. Ya, lu ngantar orang jarak pendek, pas balik lu baru selesai masuk lagi. Yang lain pelongo-pelongo. Orang baru dapat orderan nih ya, pas diokein, terus pas ngechat tiba-tiba ordernya hilang. Kecuali ordernya ada kata-kata seperti ini. Ya, ini mungkin pelanggan yang atau orang yang ngorder kan, tapi itu nggak ada, hilang sendirinya. Itu apa namanya? Shadow ban, shadow account. Ya, itu pembegalan orderan. Segitunya sekarang ya. Kalau emang mau member, seluruh ojol nih member aja lah. Ya, kasih member aja, jangan pernah tolak orderan. Apabila nolak, suspend akunnya. 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Ya, jangan tuh yang enak-enaknya aja, tapi lihat dari belakang. Hanya ojol yang 2 hari kelaparan dan besoknya berakhir hidupnya. Hanya ojol yang mengakhiri hidup karena anyep seperti di Medan dan di Probolinggo. Ya, hanya ojol. Tidak ada anak-anak pangkalan ataupun ojek-ojek pangkalan yang gue dapatkan berita seperti itu. Hanya ojol. Ya, sekarang 100.000 susah bang. Oh bang, lu jangan gitu bang. Lu kurang bersyukur bang. Bukan kata-kata kurang bersyukurnya men. Bukan kata-kata kurang bersyukur, kata-kata mampu kuningat. Tapi apa? Ini kalau dipertahankan terus, apakah dikatakan hidup kita layak dengan ojol pendapatan seperti ini? Itu aja. Ya. Jadi dengan adanya pembakaran jaket, katanya ada demo lagi, terus besok ada demo lagi. Pertanyaan gue satu, apakah didengar? Oke? Apakah didengar? Apakah ada solusinya? Dari tahun ke tahun, demo tetap tidak ada, men. Bahkan petinggi-petinggi ojol yang dulu pada keluar semua. Berawal dari Nadiem, yang udah keluar 2019. Goto, petinggi-tingginya juga keluar. Ya, siapa yang megang sekarang? Ya, yang di Gojek pindah ke Tokopedia. Malah petinggi Tokopedia itu pindah. Sekarang apa lagi? Kita lihat ke depannya. 3 tahun, 5 tahun ke depan. Apakah masih tinggi pendapatan kita? Apakah masih rendah? Apakah banyak yang ancam-ancam untuk mundur? Kreator-kreator ojol yang dulu panutan. Bang Juple, Saiful Samsul Ma'rif. Ya, di Bogor. Tidak ngojol lagi, udah 2 bulan. Bahkan pada isunya dia di PM. Sampai orang-orang kepo. Kalau mana-mana spill lihat nih. Buat apa sih kalau dia nggak mau ngojol ngapain? Lu kepo-kepo itu. Bilangnya si Juple kena PM tuh. Nah, apalagi Bang Plat, si Fikri. Padahal seorang Juple aja dulu nggak mau kerja loh. Ya, gua nggak mau kerja. Dia milih ojol. Tapi sekarang alhamdulillah. Ya, dia udah punya hidup lebih baik. Bahkan udah punya bisa membangun rumah juga. Dilihat dari story-story media sosialnya. Intinya sekarang itu aja. Ya, sekali lagi intinya itu aja buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun, dimanapun. My friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are. Dimanapun anda berada. Dan sekali lagi gue kasih tahu kalian. Khusus untuk ojol. Lu suka, lu jalanin. Kalau lu nggak suka, lu tinggalin. Oke? Adios amigos and ciao.